Nah, kita beralih kepada fikih kita. Halaman 19, kitab Umdatus Salimin. Fasal pada menyatakan rukun wudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Ini pintu dibuka karena yang hidup speaker luar, Bu. Speaker dalamnya nggak hidup. Pasal pada menyatakan rukun wudu. Rukun wudu itu 6. Rukun wudu itu 6. Jadi ini minimalnya nih ya. Ini yang kita bahas adalah minimalnya. Yang mau dikerjakan dalam wudu. 6 aja dah. 6 ini terbuat, maka wudunya sah. 6 ini terlaksana, maka wudunya memadai. Apa aja rukun wudu yang 6 itu? Pertama, niat. Pertama adalah niat. Wajib pada wudu itu meniatkan mengangkat hadas. Nah, itu. Iya, speaker tuh. Wajib pada wudu itu meniatkan mengangkatkan hadas. Jadi niat wudu ini bisa macam-macam. Pertama, sengaja aku berwudu, boleh. Kedua, sengaja aku mengangkat hadas kecil, boleh. Ketiga, sengaja aku bersuci untuk sholat, boleh juga. Silahkan pakai yang mana. Nah, biasa kita gabung. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, jadi silahkan yang mana. Mau sengaja aku berwudu aja pun boleh. Sengaja aku mengangkat hadas kecil aja pun boleh. Nah, itu niatnya. Tetapi sunnah dilafazkan dengan lidah. Niat itu letaknya dalam hati. An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya dalam hati. Tapi walaupun niat itu letaknya dalam hati, sunnah untuk diucapkan dengan lisan. Sunnah. Nah, ini yang orang-orang Salafi Wahabi selalu permasalahkan. Bid'ah. Nggak ada tuh usolli, nggak ada tuh nawaitu, terserahlah. Kami yakin bahwa Imam Nawawi itu lebih paham daripada mereka. Mereka sering membenturkannya begini. Itu kata Imam Nawawi. Bagaimana kata Nabi? Nah, jangan pegang perkataan ulama kalau seandainya bertentangan dengan perkataan Nabi. Masalahnya, kau sama Imam Nawawi lebih paham mana sama perkataan Nabi. Kan gitu juga. Bukan masalah bertentangan gitu. Kau pegang hadis. Hadis yang kau baca itu dibaca nggak sama Imam Nawawi? Kalau dia bilang kayaknya nggak dibaca, udah hentikan perdebatan sama dia. Ini orang bodoh nih kalau. Masa ada dia baca hadis tapi tidak dibaca sama Imam Nawawi? Imam Nawawi lengkap sanadnya semuanya. Nah, mungkin ada, tapi kan kalau hadis itu masyhur, masa nggak sampai kepada Imam Nawawi? Dah, kalau seandainya iya Imam Nawawi baca juga, terus menurutmu kau memahami hadis itu dengan Imam Nawawi memahami hadis itu, siapa yang pemahamannya lebih bagus? Kalau dia bilang kayaknya akulah, apa alasanmu bilang kau itu lebih bagus pemahamannya daripada Imam Nawawi? Nah, mana kitab hadis yang udah kau syarah? Nah, mana karya-karyamu di bidang ilmu hadis? Nah, tak ada. Imam Nawawi tak terhitung banyaknya tulisannya itu, sampai banyak lagi pun yang belum terbukukan. Nah, oleh karena itu berarti lebih layak kami ikut Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi di dalam kitabnya, di dalam kitab-kitab fikihnya? Nah, disunnahkan untuk melafazkan niat dengan lisan. Tujuannya apa? Supaya menolong hati dalam berniat. Nah, itu tadi. Jadi sunnah tuh. Kata Imam Nawawi seperti itu. Nah, kemudian niat mengangkat hadas, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas itu, ini bagi orang yang salim. Bagi orang yang salim. Apa itu salim? Selamat, sehat, walafiat. Nah,
Ini bagi orang yang salim, yaitu yang sejahtera, yang sehat, selamat dari penyakit istihadah. Tahu istihadah, Bu? Apa darah istihadah itu? Darah yang keluar bukan pada masa haid dan bukan pada masa nifas. Darah perempuan itu 3 aja yang keluar dari faraj. Kalau tak haid, nifas, istihadah. Kan itu. Nah, ada darah pasat, itu bagian dari istihadah. Nah, 3 ini aja. Nah, ada perempuan yang bentar-bentar netes darahnya, tapi udah bukan lagi disebut darah haid. Nah, kemudian yang berikutnya silasul baul. Agaknya ayah saya salah ketik. Karena bahasa yang sering salisul baul. Di situ silasul baul. Ini yang ngetik almarhum ayah saya, kayaknya agak tertukar hurufnya. Salisul baul. Nah, dan sebagainya ataupun yang lainnya lah. Pokoknya yang terus-menerus berhadas. Yang terus-menerus berhadas. Ada nanti salisurrih namanya. Salisurrih itu terus-menerus buang angin. Rih itu angin. Pantang bergerak, bes, bes, bes. Oh gitu. Tiap ruku, Allahu Akbar, bes. Wudhu lagi. Nah, ruku Allahu Akbar, bes. Bergerak sedikit, sujud, wah udah pokoknya keluar terus. Ini namanya salisurrih. Sebelumnya kita akan bahas gini. Kapan seseorang itu disebut salisul baul? Kapan seseorang itu disebut salisurrih? Ataupun yang semisalnya. Maka orang disebut salisul baul kalau tidak punya waktu yang cukup dari wudhu sampai menyelesaikan sholat, kecuali pasti ada netes air kencing di situ. Nggak pernah dia punya waktu yang cukup dari wudhunya sampai selesai sholatnya yang selamat daripada keluar atau tetesan air kencing. Kalau misal begini saya katakan, air kencingnya itu netesnya 10 menit sekali. Salisul baul nggak tuh? Air kencingnya netesnya 10 menit sekali. Salisul baul nggak tuh? Enggak. Wudhu berapa menit? 5. Wudhu 5 kelamaan. Habis 1 ember tuh. Kita bilang wudhu 2 menit. Sholat berapa menit? 5 kita bilang. Berarti punya nggak dia waktu yang cukup untuk wudhu sampai selesai sholat? Punya. Berarti belum disebut salisul baul. Tapi kalau seandainya itu air kencing keluarnya setiap 2 menit sekali, sempat nggak tuh untuk wudhu sama sholat? Berarti ini salisul baul. Itu bobit ya istilahnya, ketentuan seseorang itu disebut mendapatkan salisul baul. Pokoknya nggak punya waktu yang cukup. Nah, begitu juga salisurrih, begitu juga istihadah tadi. Begitu juga istihadah. Kita lanjutkan. Kalau orang yang seperti ini bagaimana? Nah, adapun orang yang tiada salim, yaitu orang yang senantiasa berhadas sebab penyakit yang tersebut, maka memadai pada wudhunya niat istibahah. Kasih garis, kasih footnote. Istibahah artinya membolehkan. Istibahah artinya membolehkan. Jadi kalau orang salisul baul, orang salisurrih, orang istihadah, tampung air, usap ke wajah, sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Jadi gitu, sahibut darurah. Dia selalu berhadas. Mana bisa sengaja aku berwudu mengangkat hadas? Nggak bisa. Maka oleh karena itu sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat. Itu maksud istibahah. Adapun niat mengangkatkan hadas atau niat bersuci dari hadas, maka tiada memadai
karena dirinya senantiasa berhadas. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit yang agak menyusahkan seperti ini. Nah, ya mudah-mudahan sehat-sehat, nggak ada ngalami begini. Tapi kalaupun seandainya mengalami, sudah tahu hukumnya, atau seandainya ditanya orang, udah tahu hukumnya. Nanti akan ada bab sendiri bagaimana cara wudhunya. Nah, cara wudhunya itu betul-betul harus ikuti urutannya. Ikuti urutannya, wudhunya harus sudah di dalam waktu. Sebelum wudhu dia istinja dulu. Habis itu dia pasang penyumpelnya. Habis itu dia pasang pengikatnya, itulah celana dalamnya, mohon maaf. Nah, habis itu dia berwudhu. Wudhunya wajib mualat, nggak boleh berhenti lama-lama. Kenapa? Kalau berhenti lama-lama nanti makin banyak hadasnya, makin banyak najisnya. Jarak dari wudhu ke sholatnya jangan lama. Dan wudhunya cuma boleh dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Sholat sunnah bebas. Tapi kalau sholat fardu hanya boleh untuk 1 kali. Nah, ini ketentuannya. Nanti lebih rincinya ada babnya. Dah. Jadi kalau orang yang dalam keadaan senantiasa berhadas begini, dikatakan biasanya namanya sahibut darurah. Orang yang dalam keadaan darurat, itu nggak boleh sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas, nggak boleh. Sengaja aku berwudu untuk bersuci dari hadas, nggak boleh. Jadi sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat. Nah itu niat. Bisa dipahami ini ya. Nah, mana tahu nanti ngajar-ngajarkan kitab lain dapat pembahasan yang sama ini, bisa diajarkan, bisa didengar lagi. Nah, sama, mirip. Sebagian besarnya itu mirip. Nah, dah. Ada lagi wudu tapi niatnya nggak boleh ngangkat hadas, yaitu tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wudu pertama belum batal, lalu dia wudu lagi, itu bagus. Kata baginda Nabi, man tawaddo'a ala tuhrin, barang siapa berwudu dalam keadaan masih suci, fahuwa nur ala nur, maka dia itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Syekh Nuruddin lagi bikin daurah nur ala nur. Nah, jadi cahaya di atas cahaya. Kenapa? Karena yang mengajar Syekh Nuruddin dan tempat belajarnya di Ma'had An-Nur Daurah. Nah, majelis Nur ala Nur kata beliau. Nah, jadi tadi kalau kita wudhu dalam keadaan masih suci, maka itu seperti cahaya di atas cahaya. Tapi ingat, kapan seseorang itu disunnahkan memperbaharui wudhunya? Kalau sudah dipakai wudhunya untuk sholat, mau sholat fardu atau sholat sunnah. Dari maghrib kita udah berwudhu, belum batal, masuk isya, silahkan wudhu lagi. Nah itu memperbaharui wudhu seperti itu, nggak boleh niatnya gini, sengaja aku berwudhu untuk mengangkatkan hadas kecil, nggak sah. Kenapa? Kau tidak berhadas. Kenapa kau niatnya sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil? Nggak boleh. Jadi gimana? Niatnya boleh 2. Apa? Pertama, sengaja aku memperbaharui wudu. Yang kedua, sengaja aku wudu. Gitu aja pun boleh dah. Jangan ada mengangkat hadas kecilnya. Nah, kemudian lanjut kita baca. Jadi maka tiada memadai karena dirinya senantiasa berhadas. Wajib memuqaranahkan niat, artinya menyertakan niat pada permulaan membasuh muka. Jadi wajib ketika kita basuh wajah, disitulah kita lintaskan dalam hati, sengaja aku berwudu. Pas pertama kali air kena ke wajah, di situ kita lintaskan dalam hati, sengaja aku berwudu. Wajib itu seperti itu. Tapi perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian.
perbuatan pada wudhu, apakah yang pertama kali itu adalah basuh wajah? Kalau ikutlah semua yang sunnah-sunnahnya, pertama kali basuh wajah atau bukan? Bukan. Pertama kali itu adalah tangan. Kedua kumur-kumur. Ketiga masukkan air ke hidung. Atau kalau mau ikut, pertama basuh tangan, kedua bersiwak, ketiga kumur-kumur, keempat masukkan air ke hidung, kelima baru basuh wajah. Berarti wajah ini kelima. Kalau kita niatnya hanya ketika saat basuh wajah, berarti ada 4 perbuatan yang kita kerjakan tanpa niat. Maka mohon maaf, dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dalam banyak kitab fikih lainnya, kalau seandainya kita hanya memadakan niat pada saat basuh wajah, sengaja aku berwudu, maka 4 perbuatan yang tadi, basuh tangan, siwak, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, tidak ada pahala ibadah wudunya. Loh, jadi gimana? Maka ulama mengajarkan kita, ketika kita pertama kali basuh tangan, di situ kita niatkan sengaja aku melaksanakan sunnah wudhu. Dan maka tercoverlah basuh tangan, tercoverlah siwaknya, masuklah ke situ kumur-kumurnya, masuklah ke situ basuhan menghirup air dengan hidungnya, baru masuk wajah. Kalau wajah perlu nggak kita niat lagi? Perlu. Kenapa? Karena kalau nggak niat, nggak cocok dengan niat yang sebelumnya. Kan tadi waktu basuh tangan udah niat, tapi niatnya apa? Sunnah wudhu. Maka ketika basuh wajah, sengaja aku berwudhu. Nih baru wudhunya nih yang benernya nih. Jadi maka pisahkan niatnya 2. Pada saat basuh tangan pertama, niatkan sengaja aku melaksanakan sunnah wudhu. Kemudian pas basuh wajah, sengaja aku berwudhu. Bisa dipahami? Supaya berpahala semuanya. Supaya berpahala itu semuanya. Nah, boleh nggak menjuzuk-juzukkan niat? Nanti pembahasan kalau di Sabila lu panjang. Sengaja aku mengangkat hadas wajah. Habis itu ketika tangan, sengaja aku mengangkat hadas tangan. Habis itu sengaja aku mengangkat hadas kepala. Sengaja aku mengangkat hadas kaki. Boleh nggak gitu? Boleh. Bahkan kata sebagian ulama itu lebih afdol. Kenapa? Karena jadi ada istilah musahabah. Istishab niatnya itu terjaga dari awal sampai akhir. Kalau mau seperti itu, boleh. Kalau dalam hatinya Ustaz ketika membasuh mabuk susah, tapi di saat itu niat hatinya nggak terangkat wajah. Terangkat, makanya nggak bisa kalau begitu. Pasti nanti otomatis luput hidung sama mulutnya. Kalau dia niatnya fardu. Pas dia kumur-kumur, sengaja aku berwudu gitu. Otomatis itu kumur-kumur jadi basuhan wajah. Maksudnya? Tak ada, udah luput kumur-kumurnya. Nah, kenapa? Karena jadi wajah. Kena nggak wajahnya ketika dia kumur-kumur? Kena. Terus dia niatnya niat sengaja aku berwudu gitu aja. Maka itu langsung hitungannya jadi basuhan wajah. Luputlah mulutnya, kumur-kumurnya, luput juga lah hidungnya. Nah, langsung masuk wajah jadinya. Dah, bisa paham lah ini ya, insyaallah. Dan niat di situ aja lah dah. Pokoknya niatnya 2 ya, ibu-ibu. Jadi tadi sudah saya ajarkan bahwa bapak niatnya 2 supaya terhasil. Nah, ada orang ketika baca begini, ketika belajar begini, kaget, iya. Berarti selama ini tak ada lah pahala kumur-kumurku. Sama, saya juga begitu. Saya ngalamin itu. Ya, pertama belajar kitab-kitab tipis. Pokoknya lepas saja dulu gitu. Ya udah kita basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, habis itu pas wajah baru sengaja aku berwudu. Ketika ngaji gitu, ya Allah sayangnya gitu. Selama ini kumur-kumur, tak ada niat begitu, tak ada lah pahalanya itu. Itulah memang Allah letakkan bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Kalau orang berilmu nih, apapun bisa jadi pahala. Orang berilmu itu apapun bisa jadi pahala. Mau makan pun itu jadi pahala. Mau minum macam begini orang berilmu, itu dia hadirkan semua kesunahannya. Sunnah dengan tangan kanan, sunnah sambil duduk, sunnah baca bismillah, bismillah. Nah, sebagian ulama mengatakan bagus begini lagi, jentik jangan ikut megang. Ini dari Syekh Salih bin Ahmad Al-Umari atau Syekh Ahmad bin Salih Al-Umari. Kata beliau kalau minum, kalau makan begitu. Nih. Hah? Oh, telunjuk, mohon maaf, telunjuk. Nah, nih, ini tidak ikut. Nanti juga pas makan seperti itu. Nah, 3 jari sini ambil, kemudian telunjuk nih tak ikut. Pokoknya ada satu tak ikut. Nah, jadi waktu apa angkat begini. Satu nggak ikut doang. Nah, itu kesunahan diajar kami. Nah, iya, ikut. Jadi kalau makan pun gini ngambilnya. Kita 5 jari makaimu. Nah, apalagi kalau makan kepiting, kanan kiri ikut. Tak bisa satu tangan. Ya Allah ya Rahman. Apa itu? Kalau tak begitu enggak. Ini yang begini saya tak baca. Saya tak tahu sumbernya. Cuma waktu kami daurah itu disampaikan nama beliau seperti itu. Mau ngamalin. Kalau enggak pun saya enggak bilang khilaful aula. Kenapa saya enggak ada benasnya? Nah, itu cuma disampaikan oleh Pak ulama itu begitu. Nah, jadi maka ini semua jadi pahala nih. Itulah bedanya orang berilmu tadi. Pas dia mau minum, dia baca bismillah. Alhamdulillah. 3 napas, 1 dalam, 1 cangkir. Nah, maka oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang alim wudunya udah berpahala dari awal, ada orang yang ngajinya telat jadi nggak ada wudunya, pahala tadi sunnah wudunya itu nggak ada lagi dinilai, ya begitulah memang resiko orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Resiko orang yang tidak berilmu. Ada anjuran ulang balik. Nggak ada lah, qadha udah lewat, ya tinggal yang akan datangnya aja. Dia berwudu banyak keringat. Ulang balik semula. Ulang balik semula. Kalau sudah masuk wajah luput, udah begitu nih. Kalau sudah masuk wajah luput. Nah, kalau dibatalkan, ya dibatalkan ulang balik memang. Kalau gitu silakan. Tapi kalau dia mau lanjut nggak bisa. Kalau udah basuh wajah udah luput lah itu tadi. Nah. Jadi inilah tadi ketentuannya kalau mau seperti itu banyak betul yang kita lakukan, tapi kita nggak tahu ilmunya. Seharusnya bisa jadi pahala, tapi nggak tahu ilmunya, nggak dapet tuh pahalanya. Jadi banyak yang seperti itu. Ibu-ibu yang pakai hand and body, pakai apa tuh namanya? Ya, hand and body ya. Nah, itu sunnah. Yang seperti itu sunnah. Karena Nabi menganjurkan untuk meminyaki badan. Meminyaki badan. Kalau Nabi dulu itu badannya diminyaki, pakai minyak zaitun. Dulu pernah sering pakai minyak rambut. Waktu pakai itu pernah nggak terlintas ini sunnah nih gitu. Karena Nabi itu pakai minyak rambut. Kalau seandainya cuma biar ganteng aja, biar rapi aja, ya tak. Tapi kalau ada terlintas dalam hatinya, ini sunnah nih, maka itu jadi pahala. Ada sangat banyak yang seperti itu. Nah, ada itu tadi. Lantas kalau kita tahu dari awal itu selanjutnya kita tidak membiasakan itu. Nggak dapat. Kata sebagian ulama harus istihdhar. Makanya nanti di kitab Risalatul Muawanah itu tentang ahammiyatun niyah, tentang pentingnya niat. Tiap mau melakukan apapun hadirkan semua niat-niat baik. Mau ittiba sama Rasul. Kalau dia nggak ingat, disitulah namanya ghaflah. Oh ini Nabi minum gini, itu ingat. Tapi kalau dia main minum aja kebetulan sesuai dengan sunnah, tapi dia nggak ingat, nggak ada terbersit, terlintas sedikit pun, yaitu ghaflah, lalai itu. Maksudnya. Nah. Tapi rangkaian kegiatannya banyak sekali. Rangkaian di awal itu nggak termasuk semua.
Kalau gitu iya, kalau seandainya memang pokoknya ini aku mau minum sesuai sunnah gitulah kita. Aku mau makan sesuai sunnah, maka semuanya itu udah terangkum, bukan tiap gerak-geriknya. Tapi pokoknya ini mau makan sesuai sunnah. Maka yang seperti itu insya Allah terangkum. Kalau memang dari awalnya seperti itu. Jadi maka inilah pentingnya ilmu tadi itu. Rukun yang kedua, kita masuk kepada rukun yang kedua. Membasuh muka, membasuh wajah. Ini rukun yang kedua, membasuh wajah. Nah, yang dinamakan basuh itu yaitu mengalirkan air pada anggota. Adapun menyentuhkan air pada anggota dengan tiada mengalir, maka tiada memadai dengan sepakat ulama. Lagi viral, orang haji pakai spray aja kan. Ngajarinya pakai masuk YouTube lagi itu dengan percaya dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi payah berwudu, bawa aja spray nih, diajari. Semprot, ratain gitu. Ini nggak sah. Jadi begini, jangan juga langsung dimutlakan. Wudu pakai spray, pakai semprotan itu tidak sah, nggak begitu. Wudu pakai semprotan, kalau airnya tidak mengalir maka tidak sah. Tapi kalau airnya mengalir maka sah. Bisa nggak pakai semprotan tapi ngalir? Bisa. Ya banyak nyemprotnya. Terus saja begitu. Sampai bergerak, sampai menetes dia, itu ratain. Udah sah tuh kalau begitu. Begitu ya. Tapi kalau cuma ces, habis itu ratain, itu nggak sah. Ini dengan percaya dirinya ngajarin umat, bukan nyesatin umat. Kenapa dikatakan nyesatin umat? Baca tuh tadi. Dengan sepakat ulama, harus dia bergerak. Sepakat berarti nggak ada khilaf. Ini sebenarnya beliau ngutip daripada pengucapan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengatakan sepakat ulama, basuh itu airnya harus bergerak atau menetes. Mana tahu nanti ada ngurusin orang sakit yang nggak bisa bolak-balik ke kamar mandi. Nah, istri saya lagi hamil sampai diinfus, masya Allah kemarin tuh. Itu oyong kali, tapi ya tetap harus sholat. Nah akhirnya wudhu di kamar, gimana? Ambil semprotan, semprot. Nanti dulu saya bilang, sabar dulu, sampai bergerak netes, ratakan, saya bilang. Itu berarti sudah ghuslu, sudah membasuh. Tangan pun begitu, naikkan, semprot terus sampai banyak, sampai bergerak, menetes, baru tuh sambil dirata-ratakan. Begitu ya. Nah, ya Allah, memang betul sekarang nih makin banyak tak karuan ulama. Ada satu lagi, siapa namanya itu? Saiful Karim atau siapa yang ada Karim-Karim gitu. Itu parah betul gitu. Kok saya heran MUI nggak sampai negur gitu. Apa katanya? Allah itu nggak menciptakan neraka. Allah tidak menciptakan neraka. Nggak mungkin, bahasanya nggak mungkin loh. Nggak mungkin Allah yang punya sifat pengasih penyayang menciptakan satu tempat untuk menyiksa hambanya. Ini hati-hati bisa kafir nih loh. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah ciptakan neraka. Hadis-hadis yang mengatakan Allah ciptakan, ini apa ya? Kajian khayalan saya katakan. Nah, gitu bahasanya tadi. Jadi neraka itu kita sendiri yang menghayalkannya, kita sendiri. Allah nggak ciptakan neraka. Ini gimana orang nih? Kok bisa? Yang ngeri banyak pula itu. Yang paling parah tuh ketika ini saya sampaikan bukan menceritakan supaya tahu nanti kalau nengok-nengok di YouTube. Karena saya pernah begini, jumpa satu orang perempuan yang memang rajin dengeri pengajian, dia bilang, nah, cobalah kau dengeri Ustadz itu yang dia bilang, dengeri Saiful Karim atau siapa saya nggak ingat. Itu kok kayaknya menyentuh kali. Saya bilang, lah kok ini yang didengerin? Saya bilang, jangan. Orangnya kalau ngajar jarang pakai lobe itu, Beci. Ada yang tahu itu? Nah, kemudian dia pernah nyampein tentang ayat Al-Qari'ah. Nah, siapa tuh namanya? Nah, kata dia Al-Qari'ah itu kok diartiin kiamat, saya bingung katanya.
Qori itu artinya orang yang membaca. Qori'ah itu yang membaca perempuan. Ya Allah, dalam hati saya. Bedain hamzah sama ain aja nggak bisa. Saya akhirnya bingung, ini kok didengerin kayak gini apa nggak bahaya ya? Nah, ini kalau yang gini diceritain kesesatannya nggak apa-apa. Kenapa? Karena supaya orang nggak banyak yang terikut, tersesat. Nah, tadi itu tadi nggak apa-apa. Kalau seandainya karena udah parah kali. Kalau ada mungkin yang ya meleset dikit di kajian fikih ya wajar lah mungkin lupa. Tapi kalau begini kan fatal ini bukan lupa. Masa ya al-qori'ah sama qori'ah nggak tahu dia? Ain sama hamzah nggak bisa bedain dia. Nah, ya Allah. Jadi maka ini hati-hati ya. Ini yang spray tadi itu udah mulai viral tuh. Sampai dibahas sama MUI sekaligus. Nah, jadi kata yang meluruskan tuh nggak gitu caranya tuh. Botol spraynya dibuka sama dia tuang ke tangan nih. Siram, bergerak. Begitu baru katanya. Jadi nggak ada semprot-semprot kalau nggak ngalir airnya. Itu tadi. Tapi ingat, jangan langsung dimutlakan. Berarti kalau pakai semprotan nggak sah, nggak juga. Nah, tadi. Karena itu tidak dinamakan membasuh. Karena kalau cuma basah-basah aja habis itu diratain, itu tidak dinamakan membasuh. Berbeda dengan menyelamkan anggota ke dalam air, dicelupkannya mukanya ke dalam air. Nah, maka dinamakan basuh. Kalau itu disebutnya basuh. Nah, itu tadi. Jadi maka ini harus dipahami karena Al-Qur'an yang membedakan bahasanya. Idza qumtum ila shalah faghsilu, itu awalnya. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, itu yang kedua, dan usaplah. Kalau memang sama, nggak akan muncul bahasa yang beda. Nah, tapi karena ini berbeda, makanya yang satu faghsilu, yang satu wamsahu. Nah, inilah perbedaannya. Adapun hat atau batas muka akan datang insyaallah 11:30.